Halo semua, mau di sini masih bersama dengan Bebangunologi. Kali ini mau lagi nyelesain gambar rumah. Bukan rumah ya, mau bergeser sedikit ke salah satu arsitektur yang menarik nih, yaitu kubah. Spesial buat edisi Ramadan kali ini. Jadi, temenin mau nyelesain menggambar kubah ini dan akan mau ceritain sedikit sejarah yang berkaitan dengan kubah ini ya. Sebelum mau mulai cerita, coba deh kenalan dulu sama kubah yang lagi mau gambar ini. Jadi, kubah ini itu merupakan kubah yang ada di makam Pangeran Nasiruddin Mahmud atau Sultan Gori. Melansir dari Advisor Travel, Sultan Gori merupakan objek wisata dan merupakan salah satu makam di New Delhi, India. Lebih tepatnya berada di 21 km dari Delhi, 710 km dari Jaipur, 880 km dari Ludhiana. Jadi sekarang kalian udah tahu kan kubah apa yang lagi mau gambar. Tapi siapa sih Pangeran Nasiruddin Mahmud itu atau Sultan Gori? Langsung aja mau lanjut cerita ya biar kalian lebih tahu. Bagian pertama, sejarah makam Nasiruddin Mahmud atau Sultan Gori. Sejarah berawal dari Iltumis yang memerintah di Delhi sejak 1210 Masehi. Pada tahun 1225 Masehi, Iltumis menyerbu India Timur untuk merebut Lakhnauti atau sekarang kota yang hancur di Benggala Barat yang disebut Gaur. Pertempuran yang terjadi berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara Iwas Khalji yang merupakan penguasa India Timur yang termasuk dalam wilayah Bihar dan Benggala dengan Iltumis. Kemudian perjanjian tersebut disetujui oleh mantan penguasa atau Ilwas Taji tadi dengan membayar jaminan sebesar 80 lak tanka atau mata uang perak, 38 gajah, pencetakan dan penerbitan koin atas nama Iltumis dan menerima kedaulatan sultan atas wilayah tersebut. Sebelum kembali ke Delhi, Iltumis membagi wilayah tersebut menjadi Bihar dan Lakhnauti dan mengangkat Alauddin Jani sebagai pengikutnya di Lakhnauti. Namun pemerintahan Jani berumur pendek karena beliau dilengsarkan oleh Iwas dengan cepat setelah kepergian Iltumis. Setelah itu, Iltumis menugaskan putra sulungnya, Pangeran Nasiruddin Mahmud, untuk melawan Iwas Khalji. Dalam pertempuran yang terjadi di dekat Lakhnauti, Iwas dikalahkan dan dieksekusi pada 1227 Masehi bersama dengan para bangsawannya. Pangeran Nasiruddin Mahmud yang kemudian diangkat sebagai gubernur provinsi Lakhnauti menggabungkan provinsi asalnya Khud dengan Bengal dan Bihar dan mendirikan ibu kota di Lakhnauti. Tindakan Nasiruddin Mahmud ini ditambah dengan fakta bahwa ia adalah putra Iltumis, prestasinya di provinsi Lakhnauti pun semakin meningkat. Sebagai hadiah, beliau diberi gelar kehormatan Malik As-Sak, Raja Timur, oleh ayahnya Iltumis. Sayangnya, masa pemerintahan Nasiruddin Mahmud tidak berumur panjang. Banyak perjuangan dan tangan dalam penyatukan wilayah. Namun setelah 18 bulan memerintah, Nasiruddin Mahmud pun dinyatakan meninggal karena terbunuh. Atas kematian Nasiruddin Mahmud sebagai putra sulung kesayangannya, Iltumis pun sangat berduka, sehingga pada tahun 1231 Masehi untuk mengenang putranya tersebut, Iltumis membangun sebuah makam yang disebut Sultan Gori yang dekat dengan kompleks Khud. Setelah 5 tahun, tepatnya pada tahun 1236 Masehi, Iltumis meninggal dan makamnya berada di kompleks Khud. Lanjut ke bagian 2, arsitektur dan struktur makam Nasiruddin Mahmud atau Sultan Gori. Arsitektur pada makam ini sangat unik. Bentuknya nampak seperti benteng dengan tata letaknya seperti halaman, yang mana tidak biasa antara makam-makam lainnya. Makam ini dibangun di atas alas yang ditinggikan pada ketinggian tertentu menggunakan material pecahan batu. Selain itu, makam ini berbentuk segi delapan yang juga sangat unik karena dibangun di dalam struktur luar seperti benteng dengan 4 menara sudut yang berada di atas gori atau gua depan dinding kiblat barat masjid. Sehingga makam ini merupakan kombinasi makam di atas tanah dengan menara untuk ruang bawah tanah. Struktur pada ruang makam segi delapan dengan makam pada bukaan bawah tanah ditopang oleh 4 kolom yang ditinggikan dengan 2 pilar masing-masing yang menyangga balok dan menggambarkan relik India kuno baik di kolom maupun di lantai. Atap ruangannya dibangun dari beton kapur tebal. Kiblat barat atau dinding sembahyang yang memiliki mihrab terbuat dari marmer dengan desain Turki dan Afghanistan yang indah. Mihrab marmer tersebut juga memiliki prasasti dari Al-Quran. Elevasi depan dinding barat ini memiliki fasad marmer yang berasal dari pemerintahan Firoz Shah
mulai dari 1351 sampai 1388. Ruang sembahyang di depan kiblat yang menggambarkan yanipata atau lempengan dasar lingga. Seluruh makam menggambarkan konstruksi lengkungan trabit atau korbel yang umum di India sebelum desain lengkungan sejati Romawi diperkenalkan, yang terlihat di monumen-monumen Islam berikutnya. Lanjut, mau masuk bagian 3, asal-usul Candi Hindu menjadi makam Sultan Ghori. Jadi awalnya makam ini itu dibangun pada situs candi era Pratihara mulai dari 700 sampai 1100 Masehi. Kok bisa yang awalnya Hindu menjadi makam Islam? Bisa ya, karena struktur makam ini mirip dengan yang ada di candi Hindu kuno dan motif alasnya merupakan gabungan dari era Hindu. Kemiripan ini berasal dari kolom dan ruang makam yang ditumpuk oleh 4 menara yang diangkat oleh 2 pilar dengan masing-masing menumpu balok untuk memamerkan relik kuno candi Hindu di kolom serta di lantai. Untuk lantai-lantainya bertumpu pada tiang-tiang yang ditinggikan dengan 2 pilar yang masing-masing diambil dari kuil Hindu sebelumnya. Ambang pintu berukir dari kuil lain ditemukan tertanam di atap beton kapur yang tebal. Potongan-potongan lain digunakan di langit-langit ruang sembahyang dan benteng pertahanan. Kemudian pilar-pilar tersebut digunakan kembali di halaman yang awalnya digunakan sebagai madrasah. Setelah hiasannya rusak karena dikelupas, makam tersebut kemudian diperbaiki oleh Firuz Shah Takhluk. Menakjubkan sekali bukan? Mau jadi pengen lihat makamnya secara langsung deh, karena gimana ya, bangunan kuno yang penuh dengan sejarah ditambah lagi dengan arsitekturnya yang awalnya dari candi Hindu berubah menjadi makam Islam. Kayak perpaduan yang bikin penasaran banget gak sih? Sekian dulu mau hari ini, mau harap kalian terhibur dan terinspirasi. Lanjut sharing bangunan apa lagi ya? Komen di bawah. Bye bye.